Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa tentunya dalam program yang begitu luar biasa pada hari ini. Dalam program Halo Lampung yang begitu luar biasa akan mengundang keempat narasumber yang tentunya sudah siap untuk membahas tema yang sangat menarik pada hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang nanti ingin memberikan sebuah pertanyaan yang sangat spesial nantinya kepada narasumber kita di hari ini, mungkin nanti bisa melalui by phone ataupun juga melalui kanal YouTube yang ada di Radar Lampung TV. Jadi tentunya tayangan ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Dan tentunya pemirsa, tema kita pada hari ini tentunya sangat spesial, yakni tentang peran Komisi 2 DPRD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Sekali lagi bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini, dapat Anda saksikan melalui live streaming kami ataupun melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, di hari ini tentunya pemirsa tema yang sangat menarik, seperti kita ketahui bahwa di tengah upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan, koperasi kembali menjadi pilar penting dalam membangun kemandirian dan tentunya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah konkret dari semangat kolektivitas ini hadir melalui Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat yang tentunya mengusung semangat nasionalisme, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Yang tentunya komunitas ataupun juga Koperasi Merah Putih ini bertujuan untuk membentuk Koperasi Merah Putih adalah memperkuat perekonomian desa yang juga tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa, dan juga tentunya koperasi ini bertujuan untuk membangun ekonomi desa yang kuat dan tentunya mandiri serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dan tentunya pemirsa, sebagai mitra pemerintah daerah dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran, Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung memegang peran strategis dalam mendukung tumbuh kembangnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Dan juga tentunya komisi ini berwenang di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan juga tentunya termasuk sektor koperasi, UMKM, serta ketahanan ekonomi lokal. Yang tentunya pemirsa, melalui forum ini penting untuk menggali lebih dalam bagaimana Komisi 2 berperan aktif dalam mendorong penguatan kelembagaan koperasi, memperjuangkan regulasi yang berpihak pada ekonomi rakyat, serta mendorong sinergi antar stakeholder demi terciptanya koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing, khususnya Koperasi Merah Putih yang tengah berkembang sebagai wadah ekonomi kolektif berbasis nilai kebangsaan. Dan langsung saja kita perkenalkan keempat narasumber yang begitu luar biasa di hari ini, yang tentunya tak gagah seperti pembawa acara pada hari ini. Pemirsa, langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Fauzi Heri ST.SH.MH selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Bagaimana? Ya. Bagaimana perjalanan menuju Radar Lampung TV Pak? Aman? Aman ya. Lancar dan terkendali. Baik, tentunya sudah sangat siap sekali untuk membahas tema yang sangat menarik di hari ini ya Pak ya. Baik, yang kedua narasumber kita juga tentunya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Haji Singa Ersa Awangga selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dipanggilnya mohon maaf Bapak apa nih Pak? Bapak Singa. Bapak Singa ya. Oke, gagah perkasa seperti singa ya Siap. Pak ya. Oke, sudah siap ya Pak Singa ya? Siap. Baik. Dan yang ketiga narasumber kita di hari ini ada Bapak Jasroni Esos MM selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum Pak Jasroni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Aman ya Pak ya menuju Radar Lampung TV ya Pak? Seperti Pak Fauzi tadi? Aman terkendali ya? Aman lancar. Baik, nah ini yang paling ujung, ini ada Bapak Dr. Andes Syamsu Rizal MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Assalamualaikum Pak Syamsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Oke, tentunya sudah siap ya Pak Syamsu ya untuk membahas tema yang sangat menarik terkait tentang peran Komisi 2 DPRD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih ya. Baik, pemirsa, kembali kami ingatkan bahwa episode kali ini sangat begitu luar biasa, mengundang keempat narasumber yang tentunya sudah sangat paten untuk membahas tema kita pada hari ini. Jadi bagi Anda yang mungkin masih berada di jalan ataupun juga berada di rumah ingin menyaksikan tayangan yang begitu luar biasa ataupun ingin mengetahui seperti apa penjelasan tentang Koperasi Merah Putih ini, dapat Anda saksikan melalui live streaming kami ataupun melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, saya sebelum ke tiga anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, mungkin saya awali obrolan pada hari ini tentunya kepada Bapak Dr. Andes Syamsu Rizal MM. Pak Syamsu, seperti yang kita ketahui bahwa tadi sudah saya jelaskan tujuan dari koperasi ini adalah untuk memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi, kemudian juga menjadi desa sebagai pilar pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 serta mengoptimalkan potensi desa. Pak. Nah, ini kan sebelum kita membahas tentang Koperasi Merah Putih, beberapa mungkin sebelum dari koperasi ini ada yang namanya
BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh pemirsa yang ada di rumah, apa perbedaan dari Koperasi Merah Putih dan juga BUMDes ini? Apakah memang sama ataupun hanya teknisnya saja yang sedikit berbeda? Silakan, Pak. Terima kasih. Ya. Pak. Saya hormati Pak Heri, pastinya dan Pak Josernya dari Provinsi Lampung, pemirsa Radar TV, berbicara mengenai eksistensi dari Koperasi Merah Putih. Dibandingkan dengan keberadaan BUMDes ya di desa-desa. Kita bicara tentang BUMDes dulu nih, Mas. Jadi BUMDes itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah pusat di dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa. Jadi BUMDes itu bukan bagian dari unsur pemerintahan desa yang dimana pada tingkat awal banyak didominasi kegiatan itu disandingkan dengan kegiatan pemerintahan desa, termasuk aspek pembiayaan di awal itu didanai oleh pemerintah desa. Oke, dan Nah, berbeda dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu merupakan satu gerakan yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai program strategis nasional. Ini merupakan murni gagasan dari Bapak Presiden Prabowo, yang mana di dalam kesempatan peluncuran atau launching dari program Koperasi Merah Putih ini beliau mendasari dari konstitusi kita. Bahwa di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan bahwa perekonomian Indonesia itu disusun atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, lembaga ekonomi yang melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar kekeluargaan dan gotong royong tidak lain adalah koperasi. Karena itu beliau yang menggagas pembentukan Koperasi Merah Putih sebanyak 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai satu gerakan dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Pak Dinda tadi, bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi salah satu pilar ekonomi, penggerak ekonomi, pertumbuhan ekonomi di desa gitu. Ini selaras dengan cita pemerintah pusat, dalam hal ini cita ke-6 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa, pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dan selaras dengan visi misinya Pak Gubernur Lampung terkait dengan 3 cita Pak Gubernur dan Pak Ibu Wakil Gubernur Lampung terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam hari ini melihat ini sebagai satu program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa regulasi yang diterbitkan. Mungkin nanti kita perdalam diskusi, tapi intinya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota diarahkan oleh pemerintah pusat untuk membentuk Koperasi Merah Putih yang diharapkan nanti setelah pasca pembentukan itu, Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi satu lembaga ekonomi atau entitas ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui kegiatan usaha koperasi gitu ya. Yang alhamdulillah Provinsi Lampung hari ini itu telah membentuk 2.651 desa dan kelurahan, dan hari ini telah seluruhnya berbadan hukum. Kita bersyukur Provinsi Lampung telah mencatat prestasi dari pembentukan proses pembentukan ini. Kita menjadi provinsi pertama yang 100% melaksanakan musyawarah desa kelurahan di seluruh Indonesia. Itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, limit waktunya waktu itu tanggal 30 Mei. Tapi Provinsi Lampung pada tanggal 25 Mei kita sudah 100% deskel, dan itu diapresiasi oleh pemerintah pusat, terbukti dengan kunjungan Pak Kemenko Pangan sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih di Provinsi Lampung untuk melaksanakan dialog dengan para kepala desa berkenaan dengan progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Lampung. Itu. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa antara BUMDes ini memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya Pak ya. Kalau misalnya BUMDes ini memang lebih ke diolah oleh pemerintah desa, kemudian kalau misalkan untuk Koperasi Merah Putih ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Jadi bisa menggayat seluruh UMKM di desa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar, seperti itu ya Pak. Karena proses pembentukannya dilaksanakan di dalam juplak dan juknisnya itu
dilakukan melalui musyawarah. Oh, musyawarah mufakat desa. Desa. Ya. Pelibatan pengurus dan kalau dalam aturan kan ex officio dewan pengawasnya adalah kepala desa Ya, atau lurah. betul. Tapi pengurusnya itu sepenuhnya diberikan ruang pada saat musyeskal itu untuk dibentuk sendiri, merupakan anggota masyarakat dari desa setempat. Oke, berarti sangat luar biasa sekali untuk bahwa nanti tujuan ke depan dari Koperasi Merah Putih ini. Nah, tapi sejauh ini dari Pak Syamsul sendiri bahwa seperti apa peran dari Komisi 2 DPD Provinsi Lampung untuk mendorong pemberdayaan koperasi ini, Pak, khususnya di Koperasi Merah Putih. Seperti apa sejauh ini, Pak? Ini kebetulan udah ada ketiga beliau. Mungkin statementnya boleh. Ya, kita bicara yang basic-basic dulu ya, terkait dengan ide besar mentransformasi ekonomi dari industri yang besar ke berbasis komunitas. Ini dieksekusi oleh Presiden Prabowo, betul. Dan ini jadi lompatan ide dan program yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat Impres nomor 9 tahun 2025, itu ditujukan kepada banyak menteri ya. Di antaranya Menteri Kelautan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian. Jadi kalau dasar pemikirannya itu adalah membangun kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Betul. Ini masuk Astacita kedua juga, Bapak Presiden Prabowo. Kemudian lahirlah Koperasi Merah Putih ini. Ini kita bicara hal-hal yang mendasar dulu. Di Lampung kita apresiasi. Ada 2.651 ya Pak ya. Desa yang sudah dieksekusi 100% pembentukan Koperasi Merah Putih. Nah, pertanyaannya nih what's next ya kan? Sementara kita menunggu daerah-daerah lain ini selesai ya kan? Tetapi kalau BUMDes tadi itu kan dibentuk oleh desa. Dengan penyertaan modal sesuai dengan daerah desa itu sendiri. Kalau ini sudah dijamin. Yang menjadi concern kita di daerah adalah bagaimana peran pemerintah daerah ini memperkuat Koperasi Merah Putih. Meskipun di situ ada dana desa yang nanti akan menjadi dana penyertaan modal di sana, tetapi daerah bisa mengisi ruang-ruang kosong. Misalnya, di situ kan ada program simpan pinjam. Betul. Ya kan? Kalau kita lihat ke lembaga perbankan tuh orang masukkan uang ke dalam bank, itu ada lembaga penjamin simpanan. Nah, ini kita bisa isi nanti, Pak Kadis. Kita bisa isi, kita bisa bentuk lembaga penjamin simpanan daerah untuk program, satu program saja nih. Belum kalau kita bicara soal program penyerapan hasil pertanian dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu kita dorong munculnya regulasi-regulasi, baik itu Perda ataupun Pergub, yang pada pokoknya mendukung kesuksesan Koperasi Merah Putih ini. Ini bisa dibayangkan kalau filosofinya desa mengepung kota, kemudian melalui Koperasi Merah Putih ini terjadi swasembada pangan, pasti kemandirian bangsa akan terwujud. Kemudian peran Komisi 2 gimana? Peran Komisi 2, DPRD sebagai lembaga pengawas, tentu saja tidak saja mengawasi tetapi punya kewenangan di bidang budgeting. Yang pertama, mensupport ide-ide cerdas dari eksekutif ya, dalam hal ini OPD, Dinas Koperasi dan UMKM, bagaimana memperkuat peran daerah dalam mensukseskan Koperasi Merah Putih ini. Dari segi anggaran, nanti kita akan support. Kemudian dari sisi pengawasan, tidak bisa lagi kita melakukan pengawasan secara manual. Artinya ini harus ada dashboard secara digital yang kita bisa mengawasi pelaksanaan program dari koperasi ini secara real time, tidak saja bagi kita, tetapi bagi anggotanya. Jadi harus ada dashboard digital. Kalau kita lihat di situ instruksi Presiden itu kan juga ditujukan kepada Menteri Komdigi kan, untuk mempersiapkan perangkat itu. Jadi ini luar biasa kalau ini bisa dipercepat. Program-program yang akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini akan menjadi satu cara untuk Indonesia bangkit.
Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzi atas statementnya. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Singa seperti apa Pak terkait Koperasi Merah Putih ini? Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Baik, memang Koperasi Merah Putih ini sangat tentunya mendukung ekonomi kemasyarakatan. Ya. Mengingat yang selama ini tidak terkoordinir seperti hasil-hasil pertanian itu banyak lari ke tengkulak-tengkulak yang justru orang luar daerah, sehingga tidak menggerakkan ekonomi di daerah itu. Justru dengan adanya Koperasi Merah Putih ini tentunya bisa menampung apa hasil-hasil dari masyarakat yang kemudian dipergunakan lagi ke masyarakat. Ini sangat-sangat menguntungkan sekali. Namun saya berharap pengawasannya memang harus diperketat, karena sumber daya manusia ini kan tidak sama. Ya. Karena di desa-desa itu kadang-kadang banyak juga koperasi-koperasi yang gagal. Tentunya dengan adanya dibentuk Koperasi Merah Putih ini perlu juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk menjalankan Koperasi Merah Putih ini, karena di desa sendiri dulu pernah terjadi dari dana-dana pemerintah juga yang akhirnya dia katakanlah berurusan dengan aparat ya. Berurusan dengan aparat. Tidak tepat sasaran ya. Tidak kembali apa yang dipinjamkan itu tidak kembali. Nah, jadi dalam kesempatan koperasi yang bagus ini, Merah Putih ini, mari kita sama-sama mengawasi bagaimana jangan sampai katakan simpan pinjam itu macet, kemudian justru merugikan masyarakat. Karena ini juga pengawasannya ada dari kepala kampung. Nanti kepala kampung juga yang kena getahnya ini. Kenapa di kampungnya Koperasi Merah Putih ini tidak berjalan? Betul. Jadi melalui pelatihan-pelatihan tentunya, kursus-kursus yang gunanya untuk membina pengurus-pengurus supaya bisa menyampaikan misi visi dari koperasi ini ke masyarakat supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak. Oke, berarti nanti memang seluruh anggota yang akan memegang Koperasi Merah Putih ini memang diberikan edukasi, diberikan sosialisasi ataupun supaya nanti ketika memang memegang koperasi ini berjalan dengan sesuai dengan visi misi ataupun tujuan dari Koperasi Merah Putih ini ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Jasroni. Pak Jasroni, kalau misalnya dilihat dari mata Komisi 2, ini seperti apa sih Pak potensi Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kekayaan yang ada di Provinsi Lampung, khususnya yang ada di desa-desa? Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Saya melihat bahwa di desa-desa ya khususnya banyak masalah-masalah yang timbul ya di masyarakat, terutama masyarakat petani, nelayan, kemudian perkebunan ya. Banyak masalah-masalah yang timbul, kesulitan dalam hal memasarkan daripada hasil produksinya. Nah, kadang-kadang terjadi ketika panen besar, harga anjlok, harga turun. Ya, ini jadi satu keluhan daripada. Sama halnya seperti permasalahan singkong kemarin ya. Ya, betul seperti itu. Baik. Jadi sama juga dengan padi. Padi begitu tomat, cabai ya begitu dia panennya membludak, harganya menjadi turun. Nah, ini satu permasalahan daripada masyarakat di desa. Kemudian juga masyarakat di desa ini kesulitan dalam hal pembiayaan, ya, akses pembiayaan untuk minjam bank dan lain sebagainya. Itu ini mereka kesulitan. Nah, ini masalah-masalah di desa. Kemudian juga akses pasar, ya, sehingga mereka untuk memasarkan hasil produksinya itu agak terhambat. Sehingga dengan demikian masalah-masalah ini akan dapat diatasi oleh nantinya ada Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan ini akan bisa diatasi oleh koperasi tersebut. Nah, kemudian ada potensi-potensi lain, ya, bahwa masyarakat tadi ketika tidak ada dana yang tempat mereka pinjam, maka nanti ada koperasi. Ya, di situ ada
koperasi simpan pinjam, kemudian nanti koperasi nanti bisa membuka lapangan pekerjaan, misalnya mengadakan toko sembako, kemudian toko-toko alat-alat pertanian dan obat-obat pertanian seperti itu ya. Kemudian juga hasil-hasil daripada pertanian mudah-mudahan bisa ditampung oleh koperasi, dan mudah-mudahan juga koperasi bisa berkoordinasi dengan Bulog ya untuk menyalurkan hasil-hasil daripada produksi pertanian. Nah, saya kira potensi ini luar biasa untuk dilaksanakan di desa. Saya kira itu. Mungkin saya meng-underline terkait dengan permasalahan-permasalahan di desa yang kemudian lahir Koperasi Merah Putih. Betul. Ya kan, sebagaimana yang disampaikan Pak Jasroni tadi bahwa soal harga, soal permodalan, soal mungkin infrastruktur ya, ini semua didekatkan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini semua didekatkan ke usernya. Kemudian ada hal lagi yang luar biasa dari ide pembentukan Koperasi Merah Putih ini, bahwa penerima bantuan sosial yang tentu saja hidupnya di bawah garis kemiskinan itu didorong untuk menjadi anggota koperasi dan menghasilkan produk UMKM yang kemudian ditampung oleh koperasi ini. Betul. Lalu pertanyaannya nih, koperasi ketika banyak bahan mau dikirim kemana? Sudah ada BUMD BUMN yang akan menerima. Jadi ini dibentuk sebuah ekosistem. Ini yang penting. Membentuk ekosistem ini perlu waktu memang. Tetapi kalau kita lihat dari Impres nomor 9 tahun 2025 itu, ini ekosistemnya dari hulu ke hilir sudah disiapkan. Betul. Sehingga persoalan-persoalan yang di desa tadi itu bisa teratasi. Tetapi hal yang paling penting adalah dari sisi pengawasan. Tadi Pak Singa juga sudah sampaikan bahwa kalau melihat dana desa kemarin ya kan, ada beberapa aparat desa yang berurusan dengan aparat hukum karena mungkin pertama ketidaktahuan, kemudian ada memang oknum dan sebagainya. Nah, ini tentu saja memang pertama dipenuhi dulu haknya untuk mendapatkan pelatihan. Ini Pak Kadis tolong nanti banyak sekali program-program yang jadi turunan Koperasi Merah Putih ini yang perlu dieksekusi. Tetapi hal yang paling penting menurut saya ini pengawasan berbasis digital. Karena ini memudahkan. Jadi kalau kita punya dashboard pengawasan, misalnya di Dinas Koperasi punya dashboard pengawasan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang secara real time kita bisa lihat, misalnya gudangnya Koperasi Merah Putih di Desa Jatimulyo ada A, B, C harian, ini luar biasa. Ini akan memudahkan serta mendeteksi secara dini, misalnya kalau ada potensi penyimpangan dan sebagainya. Tetapi memang sekali lagi dukungan pemerintah daerah ini kita harapkan menutup celah-celah ya, baik urusan hukum maupun urusan kendala-kendala yang akan terjadi. Dan yang perlu disiapkan oleh Dinas Koperasi adalah mengusulkan program kegiatan yang pada pokoknya mendukung kesuksesan Koperasi Merah Putih ini. Tapi kalau hari ini mungkin saya harus sampaikan kepada publik, kepada pemirsa Radar TV, karena ada efisiensi, maka Dinas Koperasi dan UMKM ini kalau ditanya program nih, beliau ini senyum-senyum, mungkin bisa ditanya nih, kira-kira beliau dengan banyak sekali tugas ini, kira-kira dengan sedikitnya anggaran, bagaimana dia membuat skala prioritas sehingga ini bisa sukses? Mungkin bisa ditanya Mas beliau. Boleh, mungkin Pak Samsul bisa langsung dijawab di pertanyaan dari Pak. Silakan nih Pak. Bagaimana terkait efisiensi dan program yang tadi telah disampaikan oleh Pak Heri bahwa bukan hanya Dinas Koperasi ini problem seluruh OPD bahwa ada efisiensi anggaran. Betul. Tapi mudah-mudahan nanti dengan dialog kita dengan Komisi 2 kita akan menyusun mana yang bisa prioritas yang bisa kita angkat Pak Heri. Saya sepakat sekali tentang pengawasan melalui format digital itu. Sebenarnya Pak Heri untuk dashboard di tingkat nasional itu udah ada sana. Mungkin itu bisa kita custom nanti yang real time tentang pembentukan ini sekarang. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Heri bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu jangan hanya berhenti pada wilayah administratif saja. Pembentukan dan badan hukumnya, alhamdulillah kita telah bisa melaksanakan itu dengan
dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, PR selanjutnya bagaimana esensi dari keberadaan Koperasi Merah Putih ke depannya ini benar-benar dapat tercapai secara optimal. Masing-masing koperasi desa di masing-masing wilayah itu dapat berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Kalau diperkenankan saya bercerita ini Pak Eri. Kita ada satu piloting mock-up yang di Bumisari. Itu yang ditinjau oleh Pak Kemenko, Bapak Menko Pangan kemarin. Di situ sudah terbentuk ekosistem seperti apa yang dimaksud Pak Eri tadi. Kita membangun kemitraan strategis dengan beberapa BUMN. Koperasi daerah Desa Merah Putih Bumisari itu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa BUMN. Koperasi daerah Merah Putih itu diberikan otoritas nanti untuk menjadi agen distribusi gas LPG. Koperasi daerah putih itu diberikan otoritas juga untuk menjadi penyalur pupuk. Bayangkan memutus rantai dari niaga pabrik sampai ke tingkat petani itu langsung ke koperasi. Yang tadinya banyak middleman-nya ya. Betul, rangkaian niaganya itu diputus. Sehingga ini merupakan ruang kegiatan unit usaha yang sangat menjanjikan sebenarnya. Kemudian ada seperti disampaikan Pak Jasoni, Bulog sebagai pasar ya untuk memasarkan hasil-hasil produksi pangan di desa. Jadi fungsi Koperasi Merah Putih itu menjadi agregat dari para UMKM termasuk petani di wilayahnya untuk menampung hasil-hasil produksi pertanian untuk disalurkan ke pasar atau market melalui Bulog. Di Bumisari sudah dilaksanakan itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pilot project untuk Provinsi Lampung. Hari ini kita mengupayakan dua lagi desa di Waikanan, di Bahuga, dan di Rejosari, di Jatimulyo, di daerahnya Pak Jasoni. Yang insya Allah nanti kita akan launching pada tanggal 19 Juni nanti, bertepatan dengan perayaan Hari Koperasi. 3 koperasi Desa Merah Putih di Lampung ini menjadi salah satu percontohan di Indonesia, dan mudah-mudahan ini dalam proses, mudah-mudahan ini dapat terlaksana. Berkenaan dengan program ke depan Pak Heri, Pak Jastroni, dan Pak Singa, melalui forum ini kami yakin kami akan dapat dukungan nanti terkait dengan bagaimana kita mendorong pemberdayaan koperasi ini dapat benar-benar terlaksana secara optimal. Ada 2 problem pertama. Satu, bagaimana mendorong peningkatan kapasitas SDM-nya. Kedua, tata kelola kelembagaan. Kalau 2 ini secara bertahap sudah kita dorong. Yang paling krusial adalah akses pembiayaan. Pertanyaan yang banyak hari ini lahir Pak Heri, bagaimana aspek pembiayaannya? Kan ada stigma yang salah selama ini, bahwa seolah-olah Koperasi Merah Putih ini akan diberikan dana 5 miliar oleh pemerintah pusat. Itu keliru. Esensi dari kelahiran ide tentang pembentukan Koperasi Merah Putih ini adalah aspek pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti bukan dikasih dana digelontor gitu, tapi diberikan ruang untuk pemberian kredit melalui fasilitas kur di Bank Himbara namanya. Itu diberikan plafon 3 miliar. Berapa besarannya yang akan diajukan ke Himbara itu tergantung ke kemampuan masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu untuk menyusun bisnis plan-nya gitu. Tentunya ini akan menjadi PR kita, bagaimana kita mendorong masing-masing koperasi untuk mempunyai kemampuan dalam menyusun kegiatan bisnisnya. Nanti bank yang akan menilai. Bank Himbara yang akan menilai. Jadi ini benar-benar ada kompetisi nanti di antara Koperasi Daerah Putih itu untuk melakukan kegiatan. Semakin besar nanti hasilnya, itu semakin besar kemungkinan mereka untuk mendapatkan pinjaman dari Himbara. Nah ini mungkin bukan hanya persoalan pengawasannya Pak Heri, Pak Singa, dan Pak Jasoni, tapi bagaimana kita mendorong peningkatan kapasitas SDM-nya melalui pelatihan, melalui kegiatan-kegiatan workshop ya, termasuk bagaimana kita mendorong mengenalkan akses pembiayaan, karena sebagian besar koperasi Desa Merah Putih ini kan pengurusnya adalah orang-orang desa setempat yang belum tentu familiar dengan kegiatan perbankan, belum bankable. Betul. Bagaimana kita mendorong supaya teman-teman pengurus ini akrab dengan dunia perbankan, karena pinjaman itu tentu kaidah perbankan akan tetap berlaku. Bagi
di petunjuk pelaksanaannya diupayakan kegiatan itu nanti cashless, kegiatan ekonomi, tidak ada lagi transaksi dalam bentuk tunai. Ini kan memerlukan waktu juga Pak untuk memperkenal. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, itu Bu Menteri buktinya bisa. Kehadiran BRI melalui laku pandainya, kerjasama dengan BRI membuka Briling itu sudah merupakan satu upaya untuk bagaimana transaksi ekonomi yang dilaksanakan di Koperasi Merah Putih itu cashless dan tidak lagi transaksi tunai, sehingga itu paling tidak aspek pengawasan kita memperkecil kemungkinan untuk terjadi pelanggaran. PR seperti itu menjadi kami yakin dengan dukungan sebelumnya Bapak-bapak dari Komisi 2 yang dapat terlaksana secara optimal ke depannya mungkin. Oke, baik. Nanti tanggapannya dari Komisi 2 nanti setelah usai jeda pariwara berikut ini. Yang pasti pada tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Samsur Rizal adalah memang pendanaan ataupun juga dukungan finansial ini tentunya dari Bank Himbara itu tadi, ataupun juga mungkin ada APBN atau juga APBD ataupun juga dana desa untuk pendanaan ini, seperti itu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi setelah usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung, akan segera kembali. Mobil angkutan kota atau angkot miliknya terbakar. Peristiwa terjadi di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota Bumi Tengah, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Ribuan massa dari 2 kecamatan di Lampung Selatan siap hadang alat berat diduga akan membongkar jalan cor beton di Desa Pematang Pasir, Sumber Agung, dan Desa Sido Asih. Jajaran Polsek Sukarame melakukan rekonstruksi tawuran yang mengakibatkan GIZ meninggal dunia. Tawuran terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Bandar Lampung terus mengalami kenaikan harga signifikan. Lonjakan harga akibat dampak kekeringan melanda hampir seluruh wilayah beberapa bulan terakhir. Saksikan terus Radar Malam setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Radar TV. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Sombong banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Beneran jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo, Nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat dan ngeliatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Tindak pidana korupsi terkait dengan organisasi kawasan Selatan Kabupaten Waikanan, Iman Kejati sudah memberikan hukuman saksi salah satu mantan Bupati Waikanan Raden Adipati Sudi melakukan proyek pembangunan penataan kawasan berupa rumah jabatan atau rujak dengan nilai anggaran 6,9 miliar rupiah. Dalam perkara ini jaksa sudah digeledah Bupati Sundawa Prahara tersebut menggelar sidang.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Halo Lampung di hari ini, dan tentunya masih bersama dengan keempat narasumber yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas lebih dalam terkait tema kita di hari ini tentang Koperasi Merah Putih. Dan tentunya kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini dapat Anda saksikan melalui live streaming kami dan juga tentunya di kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, kalau tadi sudah Pak Samsul Rizal menyampaikan bahwa tadi Koperasi Merah Putih ini memang ada 2 poin, yang tentunya adalah yang pertama tata kelolanya, kemudian pendanaan, yang juga itu sudah dijelaskan secara detail dan juga konkret. Nah, mungkin ada tanggapan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung terkait yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Samsul Rizal terkait tata kelola dan juga tentunya pendanaan yang sudah dijelaskan. Silakan mungkin dari Pak. Ya, mungkin saya menggarisbawahi terkait akses ke lembaga keuangan ya, di betul. Desa. Problemnya kan seperti itu, orang desa nggak ngerti ke bank, kemudian nggak bisa dapat kur dan sebagainya, sehingga lahirlah middleman. Orang-orang tengah. Ya, kalau kita kenalnya tengkulak. Tapi kalau saya sebutnya orang baik lah, ya kan. Orang desa nggak punya akses modal, tiba-tiba ada yang modali, ya kan. Ya, nah, ini yang terjadi bertahun-tahun selama ini di desa. Dan harus ada konsep bagaimana memberdayakan orang-orang baik ini, orang-orang tengah ini, sehingga tidak jadi troublemaker di desa, tetapi jadi unsur penunjang utama. Saya pikir tadi, karena ini sifatnya gotong royong dan kekeluargaan, semua orang dapat menjadi anggota. Kemudian kalau orang-orang baik ini rata-rata kan orang yang terpandang lah di desa itu ya. Dilibatkan, ini Pak Kadis kalau ini bisa dilibatkan menjadi mungkin pemodal atau apa, kita kenalnya bohir lah ya kan, salah satu pemodal, karena kan ini bidang usahanya banyak, ada apotik, ada kelautan, ya kan, ada sembako, ada LPG, Alsintan, pertanian dan sebagainya. Ini yang akan dieksekusi programnya sesuai dengan potensi desa tersebut. Ini melibatkan, bisa kita rangkul orang-orang baik ini sehingga menjadi supporting utama dalam akses pembiayaan koperasi ini sangat luar biasa. Mungkin kita perlu dengar ini konsepnya yang belum saya dengar tadi terkait dengan bagaimana memberdayakan orang-orang tengah ini sehingga ini menjadi salah satu faktor yang mensukseskan Koperasi Merah Putih. Nah, itu tadi kolaborasi berarti ya Pak ya, antara yang misalnya tadi orang baik atau tengkulak itu tadi dengan program ini. Seperti apa Pak kolaborasi nanti mungkin yang bisa dimanfaatkan? Saya sepakat nih Pak Puji. Middleman ini kan yang kegiatan unit usaha sudah berlangsung tahun-tahun. Melakukan transformasi tentu kita butuh strategi. Saya sepakat kalau bagaimana, karena esensi dari Koperasi Merah Putih itu adalah kekeluargaan dan gotong royong, tentu perlu partisipasi dan pelibatan semua pihak. Kita nanti dorong bagaimana masing-masing pengurus di wilayahnya masing-masing untuk melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan teman-teman ini, sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Bahkan justru dapat memperkuat Koperasi Desa Merah Putihnya sendiri. Untuk bagaimana dari aspek permodalan, dari aspek tata kelola, karena teman-teman middleman ini udah lebih banyak, lebih dulu mengetahui kegiatan bisnisnya, jadi melengkapi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih sehingga menjadi satu entitas ekonomi yang kita dorong melibatkan seluruh partisipasi elemen masyarakat di desa itu. Cuman problemnya Pak, ini kadang-kadang ini pelakunya bukan dari desa setempat, itu problemnya. Dari luar. Itu problem lain. Karena memang Koperasi Merah Putih itu diwajibkan pengurus dan anggotanya adalah warga desa. Itu betul rigid. Karena ini by system. Kalau kita kemarin waktu pembentukan itu melampirkan anggota yang bukan dari desa setempat, itu ditolak oleh sistem. Tapi tentunya bisa dengan cara yang lain. Misalnya melalui kerjasama misalnya, bukan pengurusnya, kemitraan, mungkin bisa dalam bentuk seperti itu. Model-model seperti itu nanti akan kita kembangkan di desa. Nah ini kalau misalnya kita lihat kan memang antara desa satu dengan desa yang lain kan memang memiliki potensi yang berbeda-beda ya Pak ya. Misalkan kalau misalkan ada di daerah pesisir barat ataupun juga daerah Waikana, ini kan memiliki potensi berbeda-beda, ada yang dari kelautan ataupun juga dari pertanian. Nah ini bagaimana nanti ke depannya untuk membentuk Koperasi Merah Putih yang memang memanfaatkan masyarakat sekitar sesuai dengan potensi dari daerah atau juga dari desanya masing-masing. Apakah nanti ke depannya memang ada pemberian pelatihan ataupun juga pemberian sosialisasi ataupun seminar mungkin di desa tersebut sehingga nanti akan banyak sekali masyarakat sekitar yang mendaftarkan sebagai anggota di Koperasi Merah Putih ini. Kami mendapatkan informasi
lebih awal, Kementerian Koperasi saat ini sedang menggodok model-model pelatihannya yang relate dengan kebutuhan koperasi. Untuk wilayah pesisir itu Koperasi Merah Putihnya Pak Edi diberikan otoritas untuk mengelola coastal rate bahkan. Luar biasa kan itu. Jadi memang fungsi koperasi daerah ini diarahkan untuk menjadi agregat bagi produksi-produksi dari yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku ekonomi termasuk UMKM di desa itu. Nah model-model seperti ini tentu nanti akan perencanaan bisnisnya tentu akan kita tunggu bagaimana regulasi dari pemerintah pusat sehingga ada guidance nih nanti tidak berkreasi sendiri-sendiri sehingga itu menjadi rujukan bagi setiap desa dan kelurahan dalam melakukan kegiatan usahanya. Tentu karena karakter desa berbeda-beda, bisnis plan-nya juga tentu menyesuaikan dengan karakter wilayah pesisir tentu akan berbeda dengan wilayah non pesisir. Begitu juga sebaliknya. Jangan lupa bahwa di kota juga kita ada koperasi kelurahan, tentu akan berbeda gitu usahanya dengan kegiatan yang di desa karakternya. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan Kemenkop saat ini sedang menyusun konsep tentang itu. Insya Allah itu akan didorong juga dengan program-program paket pelatihannya melalui dana transfer atau dana alokasi khusus yang insya Allah kita akan mendapatkan itu di setiap tahun yang ke depannya. Baik, saya ke Pak Singa nih Pak terkait memang fasilitasi pelatihan bagi anggota Koperasi Merah Putih ini. Nah, bagaimana apakah memang ada program pendampingan atau fasilitasi dari Komisi 2 Pak terkait pelatihan anggota ini? Baik, mungkin pada saat pelatihan nanti kita ikut berpartisipasi hadir dalam pelatihan tersebut sebagai narasumber dan juga bagaimana trik-trik di desa itu untuk saling komunikasi dengan desa-desa lain karena kebutuhannya mungkin Pak Kadis di suatu tempat membutuhkan dari tempat ini. Di tempat yang lain akan menyalurkan ini. Jadi dan itu diperbolehkan Pak kerjasama antar koperasi. Jadi trik-trik itu nanti Komisi 2 juga bisa sedikit menyampaikan kepada pelaku-pelaku Koperasi Merah Putih ini pada saat di pelatihan-pelatihan dan workshop mungkin karena sangat dibutuhkan. Karena jelas pembuangannya ini harus dibuang ke desa lain, ke mungkin kabupaten lain yang saling membutuhkan sehingga sinergi antara sesama pengurus Koperasi Merah Putih ini bisa terjalin dan saling memberikan keuntungan untuk menggerakkan perekonomian itu sendiri di desa-desanya. Tapi mungkin hasil dari pasti kan outputnya adalah punya produk ya Pak ya? Dari itu ada UMKM itu berarti ada produknya. Setiap daerah ataupun juga desa itu memiliki produk yang berbeda. Tidak hanya mungkin pertukaran dari antara kota, kabupaten saja, mungkin nanti bisa hasil-hasil ini bisa melalui online sehingga bisa dimanfaatkan atau juga bisa didapatkan oleh masyarakat seluruh Indonesia mungkin nanti sejauh itu nanti sebagai penjualan yang seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalkan sejauh ini program yang akan dijalankan oleh Komisi 2 itu nanti seperti apa Pak terkait program Koperasi Merah Putih ataupun juga program dari pemberian pelatihan ini nanti ke depannya mungkin Pak Fauzi? Saya ingatkan dulu bahwa terkait harus punya produk, tetapi tidak harus meng-create, ya kan? Kalau daerah-daerah yang memang daerah produsen terhadap komoditas tertentu, memang ekosistemnya sudah ada kan? Ya kan, tinggal pemasarannya saja. Tapi daerah-daerah misalnya yang di kelurahan, dia kan nggak punya produk, nggak punya produk yang di-create, tetapi kan dia bisa jual, ya kan? Makanya program-program usahanya itu ada tadi kan. Ada apotik, ya kan, ada sembako, ada LPG. Ini kan bukan mereka yang meng-create, tetapi mereka yang memasarkan, mendekatkan ini ke masyarakat. Yang dulunya ada middleman, ya kan, ada pelaku usaha, misalnya gas, LPG sudah ada semua, ya kan. Kalau kita apotik ada, ya kan. Tetapi ini lebih didekatkan ke desa. Kalau tadinya orang desa ini mau ke apotik harus ke ibu kota kecamatan, tapi nanti ke depan ada di desa.
tentu saja disesuaikan dengan tadi zona ekonominya. Kalau di tadi di wilayah pesisir kita jangan lupa loh, kita punya Kalamo, kampung nelayan modern di Pulau Pasaran, yang disupport oleh APBN, yang targetnya ini bisa mengekspor hasil-hasil perikanan tangkap di sana, termasuk ikan asin, yang on proses, karena ini kan membangun ekosistem ini kan perlu waktu, termasuk juga itu tadi akses permodalan dan akses pasarnya. Nah, masalah-masalah itu ini didekatkan, bukan problemnya sudah ada, solusinya ke desa, ya kan? Tadi juga termasuk ini kan topik kita ini soal akses lembaga pembiayaan. Ada beberapa pelaku koperasi yang tentu saja kalau kita bicara koperasi simpan pinjam ini menawarkan bunga yang besar untuk penyimpan dan mengambil bunga yang tinggi dari peminjam, ya kan? Nah, itu ya. Ya kan? Dan ini tidak dijamin LPS, ya kan? Karena sifatnya koperasi. Banyak koperasi yang kolab ketika COVID kemarin, karena dia terlalu tinggi memberikan bunga kepada investor, tetapi juga tidak bisa menarik iuran dari peminjam, sehingga mereka kolab. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran ya untuk koperasi simpan pinjam Merah Putih ini. Bagaimana bisa diatur rate-nya, ya kan, bunganya, sehingga ini tidak semata-mata ayo orang masuk uangnya, tetapi juga harus ada visible study-nya terkait dengan bagaimana ini bisa break-even point. Kalau ngumpulin uang kan gampang ya, tapi bagaimana membelanjakannya sehingga itu jadi profit. Nah, ini jadi persoalan-persoalan yang perlu kita edukasi. Ya, uang ada, tapi belum tentu bisa efektif, ya kan? Kalau orangnya yang ada di situ nggak kompeten. Oleh karena itu, ke depan memang sangat penting sekali pelatihan-pelatihan ini yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi. Tetapi saya mungkin mengingatkan dengan Pak Kadis, karena hari ini kita masih dalam proses penetapan perda, rancangan perda ya, pembahasan rancangan perda RPJMD. Ya kan, kalau ini bisa dimasukkan dalam musrembang tematik terkait dengan Renstra dan Renja SKPD, khususnya Dinas Koperasi, ini luar biasa ini. Ke depan Dinas Koperasi ini jadi dinas yang strategis, ya kan. Kalau kemarin kepala Dinas Koperasi gitu, ya kan. Mohon maaf Pak Samsul, dinas kelas 2 lah kira-kira gitu, ya kan. Tapi ke depan dengan kalau ini semua berjalan on the track, maka ini Dinas Koperasi ini jadi dinas yang luar biasa besar, dan mungkin rate-nya nggak lagi di rate 1, rate setengah lah, ya kan. Nah, ini kita tunggu ini program-program Pak Kadis ya. Yang jelas posisi kami sebagai mitra di Komisi 2 akan mensupport ketika kegiatan-kegiatan yang diusulkan dan direncanakan itu punya potensi untuk mendorong percepatan pembangunan, terkait juga dengan eksekusi 3 program, 3 citanya Pak Gubernur. Berarti apapun program ataupun juga yang nanti dicanangkan oleh Dinas Koperasi tentunya sepenuhnya memang didukung Komisi 2 seperti itu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi setelah usai jeda pariwara berikut ini. Di segmen terakhir kita akan masih membahas tema yang sangat menarik, lebih menarik lagi tentunya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung akan segera kembali. Duduk aja yuk. Kamu nggak bawa tumbler? Enggak, aku tadi beli di warung. Simpel lagi. Simpel sih iya, tapi botolnya itu loh bisa nambah sampah. Iya sih. Udah sore nih, pulang yuk. Yuk.
Satu botol plastik tuh butuh puluhan tahun loh buat terurai. Nah, bayangin kalau tiap orang buang satu botol tiap hari, bakalan banyak banget kan sampahnya. Nah, dengan bawa tumbler itu bakalan ngebantu banget untuk menjaga bumi ini. Bener juga ya. Besok-besok aku bawa tumbler deh, biar hemat juga. Setiap botol plastik yang dibuang meninggalkan jejak panjang bagi bumi. Tapi, membawa tumbler sendiri bisa jadi langkah kecil yang berarti. Lebih hemat, lebih sehat, dan lebih peduli. Mari mulai kebiasaan baik untuk lingkungan yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung di segmen terakhir kali ini. Semakin menghangat ya untuk pembahasan kita yang sangat menarik bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan juga tentunya anggota 2 dari anggota DPRD Provinsi Lampung, tentunya membahas tema yang sangat menarik tentang peran Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung dalam mendorong pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Masih bersama dengan keempat narasumber kita di hari ini. Baik, saya ke Pak Samsu kembali nih Pak, terkait seperti apa ataupun juga sejauh mana target yang nantinya tentunya diharapkan oleh Dinas Koperasi, termasuk nantinya keberadaan Koperasi Merah Putih ini dalam berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga tentunya peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa ataupun juga di Provinsi Lampung. Seperti apa Pak? Yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi adalah dua. Ya. Di wilayah administratif. Yaitu proses musdeskel dan pembentukan badan hukumnya. Ya. Ini sudah kita lampaui dan kita menjadi pionir di Indonesia. Kedua, apa yang dikatakan Pak Pauji, what's next? What's next, betul. Mampukah nanti Koperasi Merah Putih itu esensinya dapat benar-benar berfungsi sebagai lembaga entitas ekonomi yang kompetitif, yang mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya di desa, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis komoditas wilayah. Itu PR kita bersama. Betul. Tadi kita sudah bicara banyak tentang strateginya. Ya. Sekali lagi kami yakin dengan bantuan dan dorongan sebenarnya selama ini sudah berjalan dengan baik. Kita bicara tentang pemberdayaan koperasi di kabupaten kota, selama ini kita disupport oleh Bapak dari Komisi 2. Tapi ini lebih spesifik programnya nanti. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita dengan kemitraan kita dengan Komisi 2 dan mitra strategis kita dengan stakeholder yang lain, Provinsi Lampung ke depannya secara bertahap dapat membentuk koperasi, dapat mewujudkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung ini sebagai lembaga ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tahu Pak, secara nasional Pak Prabowo telah menetapkan pertumbuhan 8%, itu tidak mudah. Di Lampung juga Pak Gubernur telah memberikan arahan, kita mendorong bagaimana kita juga mencapai pertumbuhan itu, dan salah satu instrumennya kita harapkan itu dapat dikontribusi dari kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan teman-teman Koperasi Merah Putih se-Provinsi Lampung. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Jasroni. Pak Jasroni, kalau tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Samsu terkait seperti apa nanti ke depannya dari si Koperasi Merah Putih ini. Nah, ini kan sebelum dari Koperasi Merah Putih kan sebenarnya banyak sekali koperasi-koperasi yang tentunya sudah ada program lain seperti itu, Pak. Dan mungkin ada beberapa koperasi yang mungkin kolaps mungkin bahwa dengan pendanaan yang tidak penyaluran tepat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana strategi dari Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung dari tanggapan dari Pak Jasroni sendiri nanti ke depannya ketahanan ataupun juga seperti apa nanti dari si Koperasi Merah Putih ini, apakah memang berjalan dengan efektif? Nah, strategi apa nanti yang menurut Pak Jasroni sendiri supaya koperasi ini benar-benar akan terus bertumbuh, berkembang, bahkan menjadi prioritas utama untuk masyarakat desa sekitar untuk benar-benar banyak bergabung di Koperasi Merah Putih ini? Ya. Baik, kita dengar dari Pak Kepala Dinas Koperasi dan UKM begitu banyaknya, begitu kuatnya program-program daripada Koperasi Merah Putih. Betul. Sehingga kalau menurut saya yang pertama itu Pak Samsul Rizal, ini SDM-nya harus dipersiapkan
betul-betul orang yang berkompeten atau orang yang berintegritas untuk memegang ya pimpinan daripada Koperasi Merah Putih ini. Ya. Karena dia harus sesuai dengan pendidikannya, dengan pengalamannya, ya. Kemudian berkomitmen untuk memajukan Koperasi Merah Putih ini. Ya, jangan sampai nanti dia terjadi koperasi-koperasi yang saat ini banyak koperasi-koperasi yang hidup enggan mati tak mau. Kalau yang sekarang, yang sekarang ya. Jadi mudah-mudahan dengan Koperasi Merah Putih yang dikelola secara profesional ini akan berkembang maju di desa-desa, ya, yang akan didukung oleh pemerintah pusat, ya, juga dari Komisi 2. Tentu Komisi 2 akan terus mendukung ini karena Komisi 2 adalah bermitra dengan Dinas Koperasi UMKM, dan kami tentu dari segi anggaran, ya, kami membahas anggaran apa yang dibutuhkan oleh UMKM dan dibutuhkan oleh Koperasi Merah Putih ini. Nanti kita akan bahas bersama dengan koperasi, dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk ditetapkan satu, misalnya bisa saja ada memberikan hibah ya dari anggaran dari Komisi 2 ini. Saya kira itu yang bisa saya mungkin ditambahkan oleh rekan yang lain. Pak Fauzi, mungkin ada yang ditambahkan, Pak? Ya, kata kuncinya sebenarnya kemandirian di bidang ekonomi. Bagaimana rakyat itu berdaulat secara ekonomi sehingga bangsa ini akan mandiri juga, ya kan? Nah, karena kata kuncinya kemandirian, maka tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hari ini kita harus jujur, ya kan? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, tapi rasio Gininya juga, ya, tinggi juga. Artinya kalau kita lihat PDRB kita, ya kan, itu hanya segelintir orang itu menguasai lebih dari 50% ekonomi kita, sehingga seolah-olah angka pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi yang menikmati ya hanya 1%, 2% orang. Nah ini karena kita dorong kemandirian, maka ini akan kita problem kita terkait dengan ketimpangan ekonomi ini, rasio Gini kita yang tinggi, ini kita dorong supaya ini terjadi pemerataan secara ekonomi. Kemana? Ke desa. Karena ide besarnya desa ini mengepung kota, ya kan? Yang kita akrab dengan istilah itu, tapi nggak usah sambung-sambungin dengan paham yang ada di buku, ya kan? Betul. Tetapi kita ingin ini ada pemerataan sehingga masyarakat desa ini bisa lebih mandiri, sehingga cari kerjaan nggak perlu ke daerah-daerah industri, cukup dia di desanya dia bisa sama dengan orang lain, bahkan lebih dari orang-orang yang ada di kota. Menciptakan atau memiliki lapangan pekerjaan sendiri seperti itu ya Pak ya. Baik, kita sudah di segmen terakhir ataupun juga di closing statement kita pada hari ini. Mungkin nanti keempat narasumber kita di hari ini dapat memberikan closing statementnya pada dalam tema kita di hari ini tentang peran Komisi 2 DPRD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Mungkin diawali oleh Pak Dr. Andes Syamsul Rizal MM terlebih dahulu selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung terkait tema kita di hari ini tentang closing statement dari Pak Syamsul. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Jadi pertumbuhan ekonomi itu harus relate dengan pemerataan. Ya. Saya sudah dapat tadi sebagai Pak Fauzi bahwa bagaimana memperpendek disparitas antara kekuatan ekonomi besar dengan teman-teman di desa gitu ya. Jadi keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan salah satu cara ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu selaras dengan apa yang dinikmati oleh teman-teman di desa gitu, di desa. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama di kabupaten kota yang telah bekerja sama, berkoordinasi untuk dalam rangka pembentukan, mengakselerasi pembentukan sampai pada akte notaris untuk 2.651 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung. Mudah-mudahan ke depan program-program yang akan kita lakukan adalah dalam rangka mendorong pemberdayaan koperasi ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemitraan strategis dengan Komisi 2 kami harapkan dapat ditingkatkan tahun-tahun ke depannya, bukan hanya kita berbicara tentang Koperasi Merah Putihnya, sebenarnya banyak sekali hal yang menjadi tugas kita ke depan, pemberdayaan UMKM. Ada koperasi-koperasi di luar Koperasi Merah Putih yang masih memerlukan pembenahan, dan itu menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan kerjasama dan kemitraan yang telah berjalan selama ini dapat
ditingkatkan sehingga tugas-tugas ke depan akan lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan dan tugas pokok fungsi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ke depan. Baik, terima kasih Pak Samsu. Mungkin Pak Jasroni, silakan untuk terkait closing statement kita di hari ini, Pak. Iya, Koperasi Merah Putih ini adalah program pemerintah ya, yang tujuannya adalah membangun perekonomian desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa desa ini adalah tempat perekonomian yang menyangga ya kota-kota yang ada. Ya. Tanpa desa, maka perdagangan, bisnis di kota-kota ini ya tidak akan terrealisasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, maka mari kita dukung ya Dinas Koperasi dan UKM, Komisi 2 untuk terus mendukung program daripada Koperasi Merah Putih. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Jasroni. Kami persilakan Pak Singa, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya terbentuknya Koperasi Merah Putih ini, kita semua berharap perekonomian di desa dapat meningkat sehingga mengentaskan kemiskinan, yang tentunya kemiskinan ini banyak bukan hanya di desa dan di kota. Dengan pergerakan dari Koperasi Merah Putih ini, tentunya sangat diharapkan masyarakat untuk betul-betul menunjang perekonomian masyarakat. Namun saya sedikit berpesan, dalam pemantauan pengawasan perlu sekali kita evaluasi sejauh mana pelaku-pelaku atau pengurus-pengurus Koperasi Merah Putih ini dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya, mampukah atau tidak mampu, sehingga perlu kita evaluasi, dan kalau perlu memang ada penggantian, kita harus ambil langkah-langkah secepatnya agar tidak tertinggal dengan koperasi-koperasi Merah Putih yang di luar desa yang dianggap kurang mampu, kurang cakap, pengurus koperasinya yang tidak dapat mengelola dengan baik. Saya rasa itu sangat diperlukan sekali. Baik, terima kasih Pak Singa. Kami persilakan Pak Fauzi. Ini Pak, silakan closing statement di hari ini. Ya, koperasi ini kan azasnya kekeluargaan dan gotong royong. Ya. Hal yang paling dibutuhkan terkait untuk mengeksekusi azas tersebut adalah kebersatuan. Jadi saya himbau kepada masyarakat, tidak saja di desa tetapi di kelurahan yang hari ini mendapatkan mandat sebagai pengurus Koperasi Merah Putih, ayo kita bersatu, susun program, samakan visi misi, jangan lagi terpengaruh dengan politik, pemilu, pilkada dan sebagainya, sehingga ada kesamaan. Kita ini sudah terbiasa dengan distingsi antara saya dan kamu, iya kan? Kami dan mereka ini dihilangkan, sehingga apa yang menjadi programnya Pak Prabowo ini yang luar biasa, kita harus apresiasi ini Presiden Prabowo membuat lompatan-lompatan dalam ekonomi yang sebelumnya tidak pernah kita diskusikan, tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba langsung dieksekusi. Dan kita berharap, karena azasnya sekali lagi kekeluargaan dan gotong royong, ini masyarakat harus bersatu untuk mensukseskan Koperasi Merah Putih ini. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ke Pak Fauzi Heri ST SHMH, Pak Jasroni SOS MM, beserta Bapak Haji Singa Ersa Awangga, dan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Lampung Pak Dr. Andes Samsul Rizal MM, yang juga tentunya sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk membahas tema yang sangat menarik tentang Koperasi Merah Putih ini, yang semoga tentunya berjalan dengan sesuai tujuan, visi misi dan keinginan kita bersama untuk memajukan masyarakat atau juga memajukan desa secara mandiri yang sudah kita jelaskan tadi. Dan tentunya pemirsa, sesuai dengan impres atau juga instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang tema kita di hari ini, yakni tentang strategi nasional untuk membentuk 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih di seluruh Indonesia, yang juga tentunya ini memiliki tujuan yang sangat begitu luar biasa, yakni tentang untuk memperkuat swasembada pangan dan juga pemerataan ekonomi, serta menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi, dan juga tentunya mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi yang menyediakan layanan yang
seperti sudah kita jelaskan tadi bahwa ada sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, cold storage, dan juga logistik desa. Tentu kita harapkan bersama semoga Koperasi Merah Putih ini sesuai dengan harapan, tujuan, visi, misi, sehingga memang tujuan ini atau juga sesuai dengan apapun yang kita harapkan bersama, Koperasi Merah Putih ini berjalan dengan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat atau juga sesuai dengan Komisi 2 beserta Kepala Koperasi kita di hari ini. Dan tentunya usai sudah perjumpaan kita di hari ini pemirsa, akhirnya saya Imron Parsawana serta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, Mantap Nihan.